dengan faidah. Itu istifadah. Sama dengan istawasah. Istiwasah itu pengen banget, berproses banget untuk mendapatkan pertolongan. Apalagi istisqa, itu proses banget minta hujan. Nah, kalau istifadah ini dia selalu berproses untuk mencari faidah. Faidah itu kalau bahasa Indonesia yang enak mungkin pelajaran saja. Istifadah itu bab topik tentang sibuk mencari pelajaran. Pelajaran itu bukan sekedar mapel saja, tapi pelajaran hidup, pelajaran hikmah dan lain-lain itu. Baik. Wayambawi dan seharusnya ayyakuna ada talibul ilmi, para pencari ilmu itu, para pencari ilmu itu mustafidan, mencari pelajaran. Mustafidan, mencari pelajaran. Atau mana yang enak itu suka belajar, mustafidan. Jadi mustafidan itu proses untuk selalu belajar. Kenapa? Kenapa? Oh iya, saya pikir bahas ini. Iya, agak relax saja. Mustafidan itu apa ya? Ini dia selalu haus ilmu. Itu mustafid. Berburu ilmu. Mustafid itu berburu ilmu. Fi kulli waqtin, di setiap saat. Itu saja. Bahasa Arab itu kadang susah nyari makna yang pas, tetapi dirasa itu rasanya itu begitu, cuman mau diterjemahkan kan susah saja. Jangan-jangan seperti cinta katanya. Rasa tapi diterjemahkan ke kata itu tidak pernah terwakili. Kalau dipaksa diterjemahkan itu bohong. Kembali mudah nanti. Lanjut saja ya. Fi kulli waqtin, di setiap saat, hatta yahsulalahu, sampai dia memperoleh. Hatta yahsulalahu, sampai dia memperoleh al-fadlu, karunia. Al-fadlu, karunia. Fadlu itu nikmat, gitu saja. Sampai dia memperoleh kenikmatan. Pernah dengar kalimat hadza min fadli rabbi gitu? Biasanya identiknya dengan apa? Fadlun. Tulisan di mobil yang mewah tapi nggak mentan dengan mobil biasa kayaknya tidak pede nulis hadza min fadli rabbi. Gedung yang besar gitu kan, hadza min fadli rabbi. Itu mantap ngomongnya biasanya. Hadza min fadli rabbi, ini murni nikmatnya Allah, karunia Allah. Tapi panjenengan dikasih sehat, panjenengan dikasih anak-anak yang baik, itu tidak pernah terlintas untuk ngomong dengan kepuasan batin, hadza min fadli rabbi. Padahal itu, Masya Allah. Kadang kita terlalu ini saja, terlalu elit saja untuk bersyukur. Terlalu elit maksudnya untuk bersyukur itu butuh yang menurut kita itu mewah di mata dunia kita. Padahal bisa sehat, bisa ngajar, bisa ketemu anak-anak yang soleh gitu. Itu sudah hadza min fadli rabbi. Jangan coba sering ucapkan murid itu sudah kebahagiaan batin yang luar biasa. Masya Allah, hadza min fadli rabbi, ini nikmatnya Allah. Kalau bahasa guru saya itu, sampean menghirup oksigen itu loh tiap hari, tidak pernah terlintas ngomong hadza min fadli rabbi. Nunggu punya Pajero dulu untuk ditulis. Ya Allah, saya itu Masya Allah, yang begitu-begitu bikin saya ini saja, bikin hati saya itu selalu terenyuh, sehingga kemudian ketika kita pakai itu damai yang luar biasa. Kalau jenengan sumpek-sumpek saja, sumpek di sekolahan, sumpek di rumah itu, segera switch, segera alihkan ke hal-hal yang kayak kecil, tapi jenengan kalau
mengamati dengan mendalam itu nikmat sebenarnya. Lalu ucapkan dengan penuh kedamaian dan kepuasan, hadza min fadli rabbi. Itu nikmat luar biasa. Nah, kembali dalam konteks ini Ustaz, panjenengan kalau mustafidan kalau panjenengan mustafidan sibuk cari ilmu, cari hikmah, pelajaran di setiap sesi kehidupan saja, itu nanti tercapai al-fadlu, kenikmatan. Rumusnya artinya begini, orang yang pengen hidupnya nikmat, penuh dengan fadlullah, maka dia harus istifadah, harus sering sibuk cari pelajaran, cari hikmah, cari wisdom, cari kedamaian batin. Kalau mau dapat fadlullah, kalau enggak sibuk begitu susah dapat fadlullah. Akhirnya yang terbayang itu mesti yang luas. Jarang terbayang hal-hal yang menurut kita tuh nikmat gitu. Jarang terbayang begitu. Dan ini penting Ustaz ya, terutama di lingkungan pendidikan. Karena sekali lagi guru itu harus bahagia, harus damai, tidak kemurungseng gitu Ustaz ya. Biar produktif dan biar aura kasih sayangnya masuk kelas itu besar. Baik, kita lanjutkan. Wa tariqul istifadah, caranya istifadah. Saya pernah nulis ini panjang lebar Ustaz ya di Facebook itu, bahwa fitur kebahagiaan kita diantaranya harus istifadah, harus dinyalakan fitur istifadah itu. Istifadah itu suka tadi itu, suka cari ilmu, suka nyari pelajaran, suka nyari hikmah di balik segmen kehidupan kita itu. Tidak harus sibuk nyari ilmu itu, tidak harus duduk di majelis, tidak harus begitu. Jadi dengan kena masalah gitu, nyari ilmu di balik itu, ada apa ya ini? Oh begitu. Itu namanya istifadah. Panjenengan tidak harus pegang buku, tidak harus nyalakan pengajian, tidak harus begitu. Istifadah itu setiap sesi kehidupan panjenengan itu selalu dapat ilmu itu. Dapat kalau bahasa BLP itu ting gitu. Oh ya. Nah, oh ya itu mahal Ustaz. Fadlun yang itu. Oh ya itu mahal sekali. Dan Al-Qur'an itu banyak begitu Ustaz. Coba panjenengan sebelum mendeklarasikan la ilaha illallah itu ada kalimat fa'lam annahu la ilaha harus oh iya dulu bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikan problem hidup saya kecuali Allah. Terus mantap gitu, itu butuh fa'lam, butuh oh ya gitu. Lanjut Ustaz ya, ayyakuna, cara istifadah Ustaz, cara cari ilmu itu, cara menyalakan istifadah itu, ayyakuna ma'ahu, hendaknya menyertainya, hendaknya selalu dibawa. Nah, gitu. Hendaknya selalu dibawa fi kulli waqtin, di setiap saat. Mihbarah, alat tulis. Alat mihbarah itu tinta Ustaz ya, tempat tinta. Kalau sekarang mungkin bawa alat tulis sudah kemana-mana, bawa pulpen. Banyak yang ngamalkan kayaknya sakunya itu ada pulpennya. Tapi bukan sekedar pajangan saja, itu alat tulis yang akan sering dipakai dengan kalau tiba-tiba ting gitu, oh iya catat. Oh iya ternyata begini ya. Fungsinya itu. Kenapa harus sering bawa pulpen? Kalau bawa pulpen sekarang agak susah, kan HP yang paling mudah saja. Kan HP pasti tidak pernah ketinggalan kan? Yang paling ekstrim itu ke kamar mandi pun tidak ketinggalan. Wah itu, baca koran. Oh iya. Scroll. Yang paling ekstrim ke kamar mandi pun tidak ketinggalan. Saking ayyakuna ma'ahu, dibawa kemana-mana. Maka gunakan handphone itu untuk mihbar, untuk mencatat sesuatu yang tiba-tiba jadi dapat ilmu baru, pelajaran. Catat satu. Note-nya jangan sampai kosong. Note-nya jangan sampai kosong saja. Kalau catat di story usianya 24 jam. Setelah itu hilang. Di mana lagi saja ya? Catat di rangkum ilmu panjenengan itu di satu akun, di satu catatan, boleh silakan. Baik, kita lanjutkan. Hatta yaktubah, tujuannya apa? Hatta yaktubah agar bisa menulis, agar bisa mencatat. Hatta yaktubah agar bisa mencatat ma yasma'u, apa saja yang didengar. Apa yang didengar kita itu bisa tercatat satu. Karena kadang
suatu saat kita dapat ilham, dapat inspirasi, ingat banget, lalu tidak tercatat, tiba-tiba lupa. Itu manusiawi Ustaz ya. Dan nama manusia insan itu diambil dari terjemahan yang aslinya adalah pelupaan. Manusia itu unsur pelupanya lumayan kuat, sehingga butuh bantuan yang bernama alat tulis untuk mencatat. Kemudian ma yasma'u, apa yang didengar minal fawaidil ilmiyati, dari faidah-faidah keilmuan. Dari faidah-faidah keilmuan. Kila ada yang saya sampai gini sampai untuk membangun mood saya menulis itu saya nitip bolpen macam-macam, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Saya beli buku pun juga yang menarik. Itu hanya untuk membangun kenyamanan saya kalau mau mencatat. Saya sampai pernah berada di momen sampai di fase kalau rapat, saya mencatat kesimpulan rapat itu dengan bahasa Arab. Tujuannya dua. Satu, saya terbiasa mencatat ilmu. Yang kedua, saya tidak menghilangkan, saya khawatir kehilangan kemampuan bahasa Arab saya yang sedikit itu semakin gak biasa semakin hilang. Sehingga forum-forum rapat itu sering saya rangkum. Tadi yang sering lihat catatan saya. Begitu saja untuk membangun mood menulis dan mencatat, cuman cari cara bagaimanapun. Nah, kita lanjutkan. Kila ada yang berkata man hafidho farroh, siapa yang hafal, man hafidho siapa yang telah hafal, farroh bisa lari, bisa hilang. Apa yang kita hafal bisa hilang saja. Tidak usah kita Ustaz ya. Saya pernah lihat videonya imam besar Masjidil Haram, saya lupa siapa. Itu di saat ngimami, saya lupa. Itu normal tuh ya. Dan yang lupa itu malah yang dibaca surah Al-Baqarah awal. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil mu'minin. Itu diulang 3 kali. Itu menguatkan bahwa namanya manusia, sebanter apapun merojaahnya, kadang ada sesi lupanya. Lupa yang alami, bukan lupa yang tidak merojaah. Saya kemarin menyampaikan ke anak-anak pas ngaji itu, orang yang hafal Quran itu agak serius sebenarnya. Orang hafal Quran lalu lupa satu ayat atau satu surah karena tidak dimurojaah dengan disiplin, itu dosa. Dan dosanya berat. Jadi lupanya karena akibat kelalaian. Jadi makanya agak serius. Kadang anak-anak kita itu terlalu dibombastiskan dalil-dalil terkait dengan pahala menghafal Quran saja. Itu bagus di awal untuk memacu saja. Tapi setelah itu harus diiringi hadis-hadis ancaman bagi orang yang sudah hafal Quran tapi terlupakan karena lalai. Itu dosanya lumayan besar. Sehingga imbang, motivasi di awal agak cepat dulu. Jangan pernah hafalkan dulu ya. Ini guru-guru pernah hafalkan dulu ya? Pernah. Masih hafal yang dihafalkan? Ustaz, saya dipaksa dulu. Saya tidak ikut bertanggung jawab. Monggo, nanti ke malaikat gitu mungkin ya. Malaikat saya dulu dipaksa, jangan tanya aja sama yang maksa saya. Setoran ke jenengan. Oh ya, ini seorang saya. Jenengan jawab nanti. Saya juga dipaksa untuk menjelaskan. Saya juga dipaksa malaikat. Ini demi menjaga eksistensi keguruan kami. Gitu saja ya. Sekali lagi ini hanya membahas terkait dengan normalnya manusia itu lupa sebenarnya. Tapi kalau akibat kelalaian itu berbahaya kalau konteksnya Al-Quran. Kita lanjut. Man hafidho farros, siapa yang hafal akan lupa. Wa man katabah korro, siapa yang menulis, mencatat korro, dia akan tetap. Dia akan dia tidak hilang selama bukunya nggak diambil orang. Tapi susah
Tapi ini Ustaz ya, kaidah ini sekali lagi Ustaz, saya sering menyampaikan bahwa orang cerdas itu bukan orang yang menerima semua teori, konsep dan ilmu atau menolak konsep dan teori dengan kritis, bukan itu sebenarnya. Orang cerdas itu orang yang menyerap semua ilmu dan informasi lalu menempatkan ilmu dan informasi itu pada tempatnya. Oh, enggak, ini kaidah ini berlaku untuk ini. Kalau yang ini tidak berlaku. Itu aja saja. Karena kaidah ini saja, apa yang dihafal hilang dan apa yang ditulis itu tetap. Ini dibantah oleh kasusnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ketika pulang dari pondok bawa banyak kitab, kitabnya mau dirampok orang, mau dirampok begal. Jadi dibegal kitab-kitabnya. Lalu Imam Ghazali bilang, jangan itu banyak ilmu saya ditulis di situ. Diketawain sama si begal itu. Kamu cemen sekali yang mengandalkan kitab untuk ilmu. Coba ngambalkan ini sama ini. Gitu ya, ada konteksnya sendiri saja. Jadi ini benar pada tempatnya, yang kasusnya yang Ghazali itu benar pada tempatnya. Akhirnya yang Ghazali setelah itu berkomitmen, saya harus hafal banyak kitab. Kalau kitab saya dicolok orang atau kemakan rayap atau kebakaran, masih ada di dada saya. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di kertas. Coba gimana jangan mengkompromikan dengan ini. Bentrokan kan? Sekali lagi orang cerdas itu bisa menempatkan rumus, kaidah, teori, konsep pada tempatnya. Tidak untuk ditolak semuanya, tidak untuk diterima semuanya. Gitu saja. Lanjut. Wakilah ada yang berkata, al ilmu itu ma yukhadu, apa yang diambil, apa yang didapat min afwahir rijal, dari lisan-lisannya para ulama. Ilmu itu adalah ilmu yang panjenengan dapat dari lisannya orang yang berilmu. Itu ilmu. Kenapa Ustaz? Kenapa tidak yang diambil dari buku dan kertas? Ini lebih serius. Bahwa dalam hal agama, ini konteksnya agama, itu harus punya guru. Terutama ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Tidak cukup belajar terjemahan saja, bahkan terjemahan tafsir pun butuh guru. Kenapa? Tadi ada bahasa-bahasa yang secara feel itu kerasa, dapat, tapi ditranslatekan itu susah. Sehingga guru nanti yang menjelaskan dan menjabarkan panjang lebar. Itu yang dimaksud dengan ilmu itu adalah yang didapat dari lisannya ulama atau orang yang berilmu. Li'annahum, karena mereka ulama itu yahfaduna, mereka menghafal ahsana ma yasma'un, apa yang terbaik yang mereka dengar. Ahsana ma yasma'un, apa yang terbaik yang mereka dengar. Jadi ulama itu sudah menyaring dari sekian ulama saja, disaring, difilter, dimasukkan ke memori mereka. Bayangkan saat Imam Bukhari itu gurunya ribuan, didengar, dirangkum, difilter, yang dihafal itu ratusan ribu hadis. Jadilah satu buku monumental namanya Sahih Bukhari. Itu hanya 7.000-an hadis. Dari sekian ratus ribu itu difilter, disaring. Ini maksudnya ahsana ma yasma'un. Ulama itu sudah menyaring, memfilter. Ini jauh ke flashback ke ulama dulu. Bahkan untuk ustaz-ustaz sekarang, jangan dengerin kajian siapa, Usbah, dengerin kajian Ustaz Adi Hidayat, dengerin kajian Buya Yahya misalkan, dengerin kajian Quraisy Shihab misalkan. Itu Ustaz, itu hasil rangkuman dari yang dibaca dan didengar, difilter lalu disampaikan panjenengan. Ekstraknya. Iya. Lalu jenengan tidak mencatat dengan baik dan menyimpan dengan baik, eman sekali. Ustaz. Saya pernah disindir sama salah satu guru, Dr. Nur Malaysia itu. Itu ketika beliau mengisi kajian, difoto Ustaz, meja tempat belajar beliau. Berserakan kitab-kitab, puluhan kitab terbuka semuanya. Difoto, kemudian dibuat caption. Kalau ngaji tolong yang serius ya, dicatat yang penting-penting, karena bisa jadi pematerinya itu sudah menyiapkan sedemikian rupa, membuka puluhan kitab, menyaring, mengekstrak dan disampaikan ke panjenengan tinggal
mengkonsumsi secara Daging. daging Daging. gitu. Iya, Saya, iya. masya Allah, kita nggak ngerti di balik layar seorang ustadz sebelum masuk ke forum kajian. Ke anak-anak juga gitu, saat saya juga nyampaikan. Kalian nggak ngerti apa yang guru-gurumu itu sedang persiapkan sebelum masuk kelas. Kalian nggak ngerti. Bisa jadi itu daging semuanya dan kalian perlu nyasar. Kan nggak ngerti saja di balik jenengan malam hari ngapain saja. Ya nggak tahu juga. Ya nggak ngerti juga. Tapi kan nontonnya kan belajar, menyiapkan kan. Udah lanjut ya. Sudah gitu aja mungkin. Ini agak berbeda dikit. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, monggo. Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan Umi, Ya, ya, yang mana pemahaman saya Umi itu tidak bisa baca dan bisa nulis. tidak baca dan tulis. Sedangkan di kitab taklim ini sangat dianjurkan seseorang itu untuk menulis apapun yang dia rasa itu perlu untuk ditulis. Ya, mungkin itu telah terbantahkan dengan penjelasan Prof. Krues yang menyatakan memang zaman itu memang kerennya itu nggak bisa Nggak bisa menulis, Nggak bisa menulis. baca tulis, Nah. karena mengandalkan kebanggaan menghafalkan. Ya. Tradisi jahiliyah. Ya, itu mungkin sehingga saya tadi sempat bertanya-tanya, bisa jadi anak-anak itu karena sudah terbiasa menghafal Al-Quran mungkin ya, itu sehingga di kelas itu jarang mencatat. Bahkan tugas yang diberikan itu kebanyakan tugas yang berpotensi hanya mengembangkan kemampuan kontrol C dan kontrol V saja. Ya. Nah, itu mungkin bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal tersebut. Apakah perlu dibatasi akses atau dibatasi penggunaan gadget atau seperti apa agar mereka kembali terbiasa untuk menulis. Terima kasih. Saya dulu ketika baca taksonomi Bloom itu level-level kemampuan memahami ya, itu level kita paling bawah, lebih ke menghafal. Ini tidak sedang bahas tahfidz ya, karena beda. Jangan pakai taksonomi Bloom untuk tahfidz, bermasalah. Nah, saya pernah pakai konsep strategi ketika ngajar di Mirsa itu anak-anak mahasiswa saya kasih tugas di zaman pandemi saja. Pandemi itu tidak bisa masuk offline, biasanya pakai Zoom atau Gmail. Saya malah tidak pakai semuanya, hanya saya pakai mukaddimah dan di akhir. Anak-anak saya kasih tugas, saya kasih video rekaman, setelah itu saya suruh mencatat buat resum materi yang didengar, tapi tidak dalam bentuk resum yang konvensional, tulisan panjang gitu lah, paragraf kayak cerita gitu, tidak salah gitu. Saya pakai resum yang mind mapping. Dia harus meresum materi yang saya sampaikan dalam bentuk mind mapping. Saya yang koreksi itu lebih mudah satu. Yang kedua, saya bisa mengukur seberapa paham mereka lewat skema mind mappingnya. Karena orang yang sudah bisa nulis mind mapping, merangkum dalam itu ya, gambaran pemahamannya terstruktur biasanya. Dia di atas dia masuk ke level analisa, bahkan di otaknya terus. Saya ngajar ke anak-anak, saya coba biasakan begitu, dan itu susah saya membiasakan begitu. Nggak tahu kalau kultur sekolahnya dikampanyekan ke sana, dikampanyekan untuk terbiasa mencatat, meresum, dan membuat mind mappingnya. Saya membayangkan saja, kalau anak-anak kita punya rangkuman mind mapping PAI di akhir saja, dan itu dia dilombakan misalkan, punya rangkuman mind mapping IPA misalkan, jadi orang kelihatan satu itu keren, yang baca aja kelihatan, tidak perlu membacanya. Kenapa? Karena sudah terstruktur, sistematis gitu saja. Begitu caranya Ustaz. Sehingga kemudian
kalau kembali ke Rasulullah itu beda saja, beda kultur dan beda keistimewaan, dan ada anak-anak memang yang ngapunten di luar ICM itu ada anak yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dikasih kelebihan yang lain. Kalau di ICM saya punya teman seorang ustadz itu tidak biasa nulis, tapi selalu bisa menggunakan tangan kanannya atau tangan kirinya yang berupa orang lain untuk membantu menulisnya. Rasulullah yang penulis wahyunya Zaid bin Sabit yang mencatatkannya Zaid bin Sabit, dan para sahabat mencatatkan semuanya. Banyak para ulama yang punya karya tulis besar itu tidak ditulis sendiri, tapi didiktekan dan murid-muridnya yang menulisnya. Di sini ada sering guyon waktum itu tidak punya kemampuan menulis dengan baik, tapi bisa kemampuan mempengaruhi orang untuk membantu dia menulis. Ada yang gitu saja. Itu gitu saja. Jadi, tapi di anak-anak sekali lagi saya membayangkan, tidak tahu apakah ini baik. Tapi saya selalu berangan-angan kalau dengan anak-anak itu mereka punya kemampuan menulis yang bagus dalam bentuk meme-mapping tadi. Dan saya di Winsa itu sampai membuat clipping meme mapnya mereka selama 1 semester. Bagus ya. Saya bebaskan, mau pakai tangan monggo, mau pakai Canva monggo, pakai yang lain monggo saja. Yang penting enak dibaca. Saya ngoreksinya juga enak. Saya lihat sekilas, oh anak ini paham materi saya. Tapi kalau resume dalam bentuk tulisan biasa, wah itu tulisannya kecil-kecil, ini sudah paham kita itu. Apakah ini serius baca atau enggak, serius paham atau enggak. Itu saja, di balik menulis itu ada kecerdasan menganalisa sebenarnya. Monggo, ada lagi? Ya, Saudara Ira. Ini saya ingat ini. Ya. Saat anak-anak sedang masuk tulis, saya ingat juga pas ini kajian dari Ustaz Jazuli waktu itu, Ustaz Jazuli itu pernah bilang kita saat menulis ilmu itu seperti kita mendapat hewan pemburuan. Kalau kita ikat di suatu pohon, itu pasti hewan pemburuannya lari. Itu kan pasti akan lari. Nah, makanya dengan apa kita pas dapat ilmu itu harus kita catat, ibarat kita mengikat di pohon itu tadi. Saya mesti pas anak-anak sedang ada kurang semangat untuk menulis itu saya motivasikan itu kan Jazuli itu ya. Jadi anak setelah itu iya ya Ustaz ya katanya gitu, terus mereka aktif menulis gitu. Itu yang saya ini ke anak-anak di SMP gitu, alhamdulillah efeknya bagus. Bisa Itu ngapunten bukan perkataan saya, meskipun saya yang cerita. Itu perkataan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i yang berkata al-ilmu soidun. Ilmu itu adalah seperti hewan buruan, wal kitabatu qaiduhu. Sedangkan catatan adalah talinya. Qayyid suyudaka, ikat hewan buruanmu bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat berupa catatan. Itu dibuat ini saya afirmasi kalimat Imam Syafi'i itu dicetak di banner juga bagus, dengan desain yang bagus, tulisannya mencolok, gambarnya juga hewan buruan misalkan tadi. Saya di PBA S2 Ustaz, pendidikan bahasa Arab itu diajari media pembelajaran. Media pembelajaran itu dahsyat efeknya. Kenapa? Karena kita sedang mengiklankan sesuatu yang sangat penting, yaitu topik atau ilmu, maka sejak tampilan awal sudah bikin menarik. Kalau baliho di pinggir jalan itu, warna, tampilan itu harus membuat orang noleh dulu, sementara noleh dulu. Setelah itu kontennya lebih spesifik dan lebih jelas. Itu begitu saja. Alhamdulillah kalau begitu. Sekali lagi itu adalah perkataan Imam Syafi'i, saya hanya teruskan. Nonton, ada lagi? Monggo. Saya punya catatan meskipun tulisan saya jelek saja. Tulisan saya jelek, baik Arab maupun Latin. Dokter bro. Tapi saya selalu serius saja. Serius karena saya sendiri merasa jelek. Saya sampai sekarang sampai belajar di YouTube itu tulisan Latin yang bagus dan Arab yang bagus. Saya latihan sampai banyak habis buku sama pulpen saya. Bolpen warna-warni saya pakai semuanya.
Jadi satu halaman kertas itu, tulisan saya itu berwarna-warni, hanya untuk membangun mood saya menulis dan membaca. Kalau tidak begitu, saya tidak bisa. Kita memang harus kerja keras untuk membangun hal-hal yang positif tadi. Itu aja mungkin, semoga kita dapat semangat ini ya, semangat terus belajar, semangat terus nambah ilmu. Semoga anak-anak kita juga, amin ya robbal alamin. Yang paling penting, semoga kita diparingi panjang umur saja. Panjang umur yang sehat, yang bahagia, yang berlimpah rezeki. Dengan niat apa? Dengan niat biar kita fokus sering nambah ilmu, fokus belajar, fokus ngajar. Ya Allah, tolong paringi panjang umur yang sehat, yang bahagia, yang berlimpah rezeki, biar ngajar saya fokus, biar belajar saya fokus. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.